Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli Author. Chapter 11. Lelaki yang bernama Bowo. Seminggu telah berlalu sejak Pak Ragil menyatakan niat menyewa rumah tua di pinggir desa. Warga mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Ragil, walau sebagian warga masih menyimpan rasa tak nyaman setiap kali melihat sorot matanya yang seperti menyimpan sesuatu. Di kala pagi yang terlihat mendung, Pak Ragil kembali datang ke rumah Pak Darsan. Kali ini ia tidak datang seorang diri melainkan bersama seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun. Anak muda itu berpakaian rapi namun tak banyak bicara. "Ini anak saya, namanya Bowo," kata Pak Ragil sembari menepuk bahu pemuda itu. "Mulai hari ini, dialah yang akan tinggal di rumah itu." Pak Darsan nampak terkejut. "Loh, Bapak tidak jadi menempati rumah itu sendiri?" Pak Ragil menggeleng sambil tersenyum. "Saya ada urusan usaha di kota. Tapi rumah ini tetap saya sewa. Bowo yang akan merawat dan menjalankan tempat itu. Dia juga bisa bantu warga kalau ada yang mau berobat. Dia sudah saya ajarkan banyak hal tentang pengobatan." Pak Darsan mengangguk pelan, sementara Safira yang ikut menemani ayahnya di beranda diam-diam memperhatikan Bowo dari kejauhan. "Dia pendiam ya, Pak?" tanya Pak Darsan dengan tatapan melihat ke arah Bowo. "Memang begitu," jawab Pak Ragil dengan cepat. "Sudah sejak kecil dia pendiam. Bapak jangan khawatir, dia gak akan ganggu siapa-siapa, apalagi menggigit," canda Pak Ragil kepada Pak Darsan. Bowo kini yang menempati rumah tua itu hari itu juga. Warga desa hanya mengangguk ramah saat melewati rumahnya, tapi tak ada yang berani lama-lama berada di dekat pekarangan rumah itu. Karena sejak malam pertama Bowo tinggal di sana, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayam-ayam peliharaan warga yang biasa berkeliaran, tiba-tiba mendadak mati dengan mata terbuka lebar. Seekor kucing ditemukan menggonggong seperti anjing, sebelum akhirnya jatuh mati. Dan beberapa warga mengaku mendengar suara-suara tangisan wanita dari dalam sumur tua di belakang rumah Bowo. Sementara di dalam rumah, Bowo sedang duduk di tengah ruang kosong, menyalakan lilin merah di sekeliling tubuhnya. Mulutnya tak bersuara, namun matanya terbuka penuh kehampaan dan di depannya terpampang foto Safira. "Kita pasti akan bertemu dan kau harus jadi milikku, Safira." Seminggu telah berlalu, Bowo telah menyiapkan segala keperluannya. Rumah tua yang sebelumnya sunyi, kini mulai berfungsi sebagai tempat pengobatan alternatif. Di bagian depan, Bowo sudah menggantungkan papan sederhana bertuliskan, "Terapi tradisional herbal buka setiap hari." Warga desa yang awalnya ragu, kini mulai datang untuk mengobati berbagai penyakit, pegal, asam urat, atau sekadar pijat ringan. Bowo bekerja dalam diam, profesional, tangkas, dan tak banyak bertanya. Meski tak bicara banyak, tangan Bowo seolah tahu persis bagian mana yang sakit dan diderita oleh pelanggannya, dan racikan jamu dari botol-botol kecilnya selalu membuat para pasien merasa ringan. "Kayak ada yang diambil dari badan saya," kata salah seorang pasien Bowo. "Tapi entah kenapa, saya juga ngerasa lemas." Usaha yang dikelola Bowo semakin ramai, namun semakin banyak orang datang, semakin sering pula burung gagak beterbangan di sekitar atap rumah. 3 hari setelah usahanya resmi berjalan, Bowo kedatangan seorang anak muda berkaos hitam dan berambut gondrong. Dia adalah Rendi, adik tirinya dari pernikahan kedua ayahnya. Mereka kini hadir untuk menemani Bowo. "Woi, Mas, gimana kabarnya?" seru Rendi saat turun dari motor. "Gue dateng beneran, nih ke tempat loh. Jadi asisten, buat bantuin loh." Bowo hanya mengangguk pelan. Ia tidak tersenyum, tidak juga membalas candaan Rendi, namun ia menyambut adiknya dan langsung menunjukkan tempat tidur kecil di pojok rumah. "Sekarang lo tinggal di sini, Ren,
ucap Bowo singkat. Lo bantuin gue buat jaga bagian depan, terus terima pasien, kasih jadwalnya sama gue, sisanya biar gue tangani sendiri. Randy hanya bisa menatap sang kakak beberapa detik, lalu tertawa. Lo masih aja sama kayak dulu. Misterius banget, tapi gue senang bisa bareng lo lagi. Hari-hari berikutnya, Randy mulai terbiasa membantu pekerjaan Bowo. Ia menyapu, menerima pasien, dan mengantarkan ramuan, tapi tak butuh waktu lama, ia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di tempatnya. Bowo sering menghilang saat malam, terkadang ia masuk ke ruang belakang rumah dan menguncinya, dan dari balik pintu kayu tua itu, Randy pernah mendengar suara gemerincing rantai, dan suara wanita yang menangis bersamaan. "Mas, itu suara apa?" tanya Randy suatu pagi karena penasaran. "Suara apaan sih? Lo pasti ngimpi sambil jalan ya? Udahlah gak usah didengar," jawab Bowo dingin. Randy merasa merinding mendengar penuturan dari Bowo. Dan pada malam ketujuh sejak ia tinggal di sana, Randy terbangun karena suara ketukan dari arah sumur tua di belakang rumah. Ia keluar pelan, mengintip dari celah jendela. Di bawah cahaya remang bulan ia melihat Bowo berdiri di depan sumur. Tubuh Bowo seperti tak bergerak, matanya menatap dalam kelubang gelap itu. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul bayangan seseorang. Bayangan itu bukan manusia, bukan juga roh, tapi semacam wujud hitam legam dengan mata merah menyala, dan Bowo berbicara dengannya dalam bahasa yang tak dikenali. Randy langsung menahan napas, kepalanya bergetar, kakinya langsung terasa lemas. "Mas Bowo, lo sebenarnya siapa?" gumam Randy merasa tak percaya dengan yang dilihatnya. Meski rumah tua tempat Bowo dan Randy tinggal terlihat menyeramkan bagi sebagian warga, Ibu Safira yang bernama Nur Hayati atau yang sering dipanggil Bu Nur adalah satu dari sedikit orang yang masih punya hati. Bu Nur, wanita paruh baya yang berhati lembut, ia terkenal suka menolong siapa saja, apalagi pendatang baru, dan sejak tahu bahwa Bowo dan Randy sering hanya makan seadanya, ia tak enak hati. "Mereka itu anak orang juga, Pak, walau pendiam," kata Bu Nur pada Pak Darsan. "Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Masa ia dibiarkan kelaparan?" Setiap pagi dan sore, Bu Nur dengan ikhlas membawakan rantang berisi nasi hangat, tempe goreng, sambal, dan sayur bening. Awalnya Randy menolak dengan sopan, tapi Bowo justru diam dan langsung menerima tanpa sepatah kata. "Terima kasih, Bu," ucap Randy penuh rasa bersalah. "Kami gak mau merepotkan." "Udah, jangan malu-malu. Kalian itu tamu di desa ini, dan tamu itu titipan Tuhan," kata Bu Nur sambil tersenyum. Bu Nur sering datang, hingga hampir tiap hari ia menyempatkan bicara sejenak dengan Randy dan sesekali bertemu pandang dengan Bowo yang matanya selalu dingin dan tak bisa ditebak. Saat Bu Nur sedang menyusun rantang di atas meja, Bowo tiba-tiba berdiri sangat dekat di belakangnya, hingga napasnya terasa ditengkuk. "Ibu baik," kata Bowo dengan suara pelan. Bu Nur terdiam, merasa bulu kuduknya berdiri, namun sebelum sempat menjawab, Bowo melangkah pergi begitu saja ke ruang belakang. Setelah Bu Nur pulang, Randy memandang kakaknya dengan penuh curiga. "Mas, lo gak curiga kenapa Bu Nur selalu nganter makanan ke sini? Apa karena dia ngerasa kasihan sama kita atau karena dia ngerasa ada yang salah sama tempat ini?" Bowo tak menjawab. Dia hanya menatap rantang yang dibawa Bu Nur, lalu membuka satu persatu penutupnya, mengendus isinya dengan mata tajam. "Makanan ini telah menyelamatkan kita, Ren. Harusnya lo bersyukur kita bisa makan gratis," gumamnya dengan senyum penuh curiga. "Hah? Maksudnya apa, Mas?" Randy penasaran dibuatnya. Bowo mengangkat wajahnya. Matanya kosong. "Gue suka sama anaknya." Randy terdiam dan kini ia telah mengetahui
tatapan Bowo terhadap anak gadis Bunur. Malamnya, Randy menemukan ruang kecil tersembunyi di balik lemari kayu tua. Ruang itu berbau menyengat seperti darah dan kemenyan. Di dalamnya, ada sebuah altar kecil dengan lilin hitam menyala, dan di atas meja tergeletak foto Safira yang terbungkus kain kafan kecil dan bertuliskan satu kata dengan darah. Safira. Randy menelan ludah, tiba-tiba tengkuknya terasa panas. Ia memutar tubuh, namun Bowo sudah berdiri di belakang Randy dan tak bersuara. Lalu Bowo berkata dengan datar, "Lo udah lihat? Awas aja kalau lo bocorin." Sementara di rumah Safira, Bunur tertidur lelap setelah selesai menenun. Namun dalam mimpinya, ia melihat Bowo duduk di ruang tengah rumah tua itu, menyantap nasi dari rantang yang berubah menjadi daging mentah dan ulat-ulat putih, dan suara dari dalam mimpi itu berbisik pelan. Sebentar lagi Safira akan kunikahi. Hari demi hari telah berlalu, angin di desa itu semakin kerap membawa bisik-bisik aneh di malam hari. Rumah tua yang dihuni Bowo dan Randy kian terasa seperti bukan bagian dari desa, namun satu dimensi tersendiri yang menggantung di antara dunia nyata dan tak kasat mata. Di balik keanehan itu, Bowo mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah Randy lihat. Ia lebih sering berdiri di tepi jalan, berpura-pura menyapu halaman sambil memperhatikan wajah Safira yang lewat membawa keranjang hasil kebun. Ada perubahan pada tatapannya. Lebih mirip obsesi yang tumbuh perlahan dan ingin menguasai. Suatu pagi, Bowo berpura-pura melintas saat Safira sedang memberi makan ayam di halaman. "Safira," sapa Bowo lirih. Safira menoleh sebentar, tubuhnya sedikit menegang, tapi ia tetap menjawab dengan sopan. "Iya, Mas Bowo. Boleh aku bantuin?" Kayaknya keranjangnya berat. Safira menggeleng, nada bicaranya tetap lembut tapi dingin. "Terima kasih, saya masih kuat. Lagi pula ini tugas saya setiap pagi." Safira tersenyum sopan dan menutup mulut. Bowo tak menyerah. "Aku baru mulai kenal orang di sini. Kalau boleh aku pengen tahu lebih banyak tentang desa ini. Mungkin kamu bisa temani saya untuk jalan-jalan sore." Safira menunduk, mengikat tali sandal kayunya, lalu menjawab tanpa menatap. "Maaf, saya bukan orang yang suka jalan sore, Mas. Lagi pula saya sibuk bantuin ibu di rumah." Safira cepat-cepat berlalu dan pergi meninggalkan Bowo yang masih berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Randy yang diam-diam melihat percakapan itu dari balik pintu rumah mereka hanya bisa menghela napas. Bowo jatuh hati sama Safira? Seriusan nih? Wah, pelet dia kayaknya ampuh banget tuh. Namun malam harinya, Randy melihat Bowo duduk sendirian di altar kecil dalam ruang tersembunyi, menggambar wajah Safira di atas daun lontar kering dengan tinta darah ayam. Bowo merapalkan mantra lirih. Jika hati tertutup, biar jiwanya yang mendekat. Jika langkah menjauh, biar raganya yang datang. Ketika Randy mengintip lebih dekat, ia melihat di sudut altar ada sebuah rambut panjang hitam terikat pada paku kecil berkarat. Rambut itu milik Safira yang diambil oleh Bowo. Keesokan paginya, Safira bangun dari tidur dengan tubuh lemas. Kepalanya pusing, dan ketika bercermin, ia melihat bekas goresan halus di bawah lehernya, seolah seseorang telah mengambil sehelai rambutnya tanpa ia sadari. Ibunya sangat khawatir, namun Safira hanya berkata, "Aku mimpi buruk, Bu." Seseorang memanggil namaku, tapi suaranya seperti Bowo. Bersambung.